Ada beberapa guru yang mengajar itu, cuma sekedar mengajar tapi bukan di hatinya, bukan dari hatinya sendiri. Jadi malah menimbulkan malpraktek yang bikin bahaya untuk siswanya gitu, Pak. Hari ini saya presentasikan ini dan kita diskusikan ini. Judulnya sesuai dengan RPS, Filsafat Pendidikan Siapa yang Peduli. Nah, ini saya menawarkan topik ini setelah pendahuluan. Di pendahuluan saya akan merumuskan state of the art-nya, problemnya yang mau didiskusikan hari ini itu apa. Kemudian dari sana saya mencoba membedakan dua distingsi sederhana, yakni tentang persoalan-persoalan dalam pendidikan dan persoalan-persoalan pendidikan. Nah, persoalan-persoalan dalam pendidikan itu saya sengaja kasih huruf besar di kata dalam untuk membedakannya dengan persoalan-persoalan pendidikan. Nah, dua hal yang berbeda nanti sambil saya presentasikan itu akan dimengerti. Kemudian saya memberikan satu slide tentang pemerintah sebagai pendidik masyarakat. Dan kemudian yang terakhir ini yang sedikit lebih sulit karena sangat filosofis, soal demokrasi atau pasar bebas dalam pendidikan. Ini tegangan dua hal yang selalu menyertai proses dan praktek pendidikan kita, bahkan di seluruh dunia, yakni tentang pendidikan sebagai pelayanan masyarakat dalam arti yang sebagaimana kita pahami tempo dulu, dan pendidikan sebagai salah satu elemen dalam gerak langkah pasar bebas. Oke, kira-kira ini topiknya. Sekarang saya mulai di pendahuluan. Nah, kali lalu memang di pertemuan satu saya sudah sedikit menyinggung mengenai what we call the core business of philosophy of education. Di mana di situ saya membedakan antara filsafat dan filsafat pendidikan. Dan barangkali juga saya sudah mengatakan bahwa filsafat pendidikan itu kajian filosofis yang berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan pendidikan pada dirinya. Nah, ini yang kemudian tadi saya membedakan dengan persoalan-persoalan dalam pendidikan, itu mau dibedakan dengan pendidikan pada dirinya. Nanti seperti apa nanti kita lihat. Nah, sekarang saya ingin mengklaim, ini klaim saya, bahwa masyarakat umumnya itu tidak menyukai atau kurang tertarik pada filsafat pendidikan karena beberapa alasan tertentu. Misalnya, satu, filsafat dan filsafat pendidikan itu dianggap kurang praktis. Orang suka mencari atau tertarik pada hal-hal yang sifatnya praktis, pada know-how, how to apply, how to solve a problem, how to guide our life, dan seterusnya. Ini hal-hal yang sangat pragmatis dan praktis. Yang kedua, filsafat dan filsafat pendidikan dan semua cabang filsafat lainnya itu dianggap sebagai tidak mampu memecahkan masalah-masalah konkret. Is that right? I don't know. Let's see in this lecture. Apakah memang filsafat itu tidak mampu memecahkan masalah-masalah konkret, atau justru pemecahan masalah konkret dilakukan dengan cara yang berbeda? Kita belum tahu. Biarkan ini menjadi pertanyaan. Yang ketiga, pada umumnya orang mengatakan bahwa hidup ini sudah banyak masalah konkret, maka orang tidak mau susah-susah berpikir. Ya udah, nikmati saja, jalani saja hidup ini. Just go with the flow. Ya udah, nggak usah terlalu banyak dipersoalkan. Itu kira-kira kurang lebih apa yang disebut sebagai mindset populer, cara berpikir masyarakat pada umumnya. Nah,
Lalu kemudian pertanyaannya adalah, apakah filsafat itu memang tidak ada manfaat? Bahkan saya ini kan lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara, disingkat STF Dryarkara. Itu diplesetkan menjadi STF itu sekolah tanpa faedah. Apakah begitu? Nah, kuliah ini akan saya fokuskan pada bagaimana filsafat dan kemudian filsafat pendidikan itu membantu kita mengerti masalah-masalah dalam pendidikan. Jadi tesis saya atau argumen saya adalah bahwa masalah-masalah dalam pendidikan itu dipahami secara lebih baik, lebih proper, lebih mendalam, lebih holistik, lebih kaya perspektif kalau filsafat itu kita ikut sertakan. Kira-kira itu tesisnya. Nah, maka saya bilang jika masalah-masalah pendidikan pada dirinya, apa yang disebut sebagai filsafat par excellence, jika masalah-masalah pendidikan pada dirinya itu susah dimengerti karena itu adalah perkara filsafat, maka menurut saya setidak-tidaknya filsafat pendidikan itu dapat membantu kita mengerti masalah-masalah dalam pendidikan. Nah, sekali lagi saya menekankan bahwa alat yang kita gunakan, dan itu kita sudah coba training di pertemuan 1, itu adalah apa yang saya sebut sebagai refleksi filosofis, di mana di situ kita melatih diri untuk memiliki kemampuan mengajukan pertanyaan, menalar, to reason out, mencari sebab-sebab terdalam. Jadi ada banyak sekali penyebab, ada banyak kausalitas, tapi yang kita cari itu adalah prima causanya, penyebab terdalamnya. Kemudian filsafat dan filsafat pendidikan dan semua cabang filsafat lainnya itu sebetulnya mendorong kita untuk memiliki kreativitas, mengajukan penjelasan. Kita punya banyak sekali penjelasan dan kita bisa bertaruh dengan berbagai penjelasan. Kita bisa mengargumentasikan dan kemudian mempertahankan argumen kita. Dan yang keempat, kita mengusulkan jalan keluar. Jadi ada pemecahan yang solving a problem. Solving a problem itu it's not merely related to what you call pragmatical way of thinking. Jadi masyarakat tadi saya mengatakan umumnya suka mencari hal yang pragmatis dan praktis. Tetapi justru filsafat itu dengan kebiasaan-kebiasaannya itu mendorong orang untuk mengusulkan jalan keluar secara kreatif juga. Nah, mengapa? Karena memang kreativitas dalam mengajukan solusi itu seringkali juga berhubungan dengan imajinasi. Berhubungan thinking out of the box, let's say. I mentioned one example of what you refer to as thinking out of the box. Itu terjadi persis karena orang itu memiliki imajinasi dan kemampuan imajinatif yang cukup baik. Menurut saya. Nah, kemudian itu yang saya pikirkan sebagai pendahuluan. Nah, maka di kuliah ini saya ingin memperkenalkan apa yang saya sebut sebagai bagaimana kita bisa meloncat. Mudah-mudahan berhasil kita meloncat. Kita bisa meloncat dari problem-problem konkret yang kita hadapi di dunia pendidikan ke dalam ranah filsafat. Untuk ke situ saya menyiapkan satu potongan video ini. Sekarang saya minta kita semua nonton baik-baik. Kemudian setelah itu kita diskusi. Jadi mari kita nonton potongan atau video ini yang saya ambil dari YouTube ini dengan baik. Kemudian kita diskusi dengan siapapun boleh bicara dengan bebas. Dan dari situ kita akan mengidentifikasi sebetulnya masalah-masalah dalam pendidikan itu seperti apa. Wajib masuk sekolah 8 jam.
cerita tentang pendidikan. Potret kemakmuran sebuah negeri bermula dari sini. Peran guru sebagai pilar utama ternyata memiliki segala macam persoalan. Indonesia menjadi salah satu negara yang diukur sejauh mana layanan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia gitu. Nah, Indonesia mendapatkan skor 77 dan itu memang di bawah Ethiopia yang skornya 79. Kita belum ada pemetaan atau evaluasi secara nasional terhadap kualitas guru di Indonesia. Ada namanya UN segala macam gitu, UNBK segala macam yang dievaluasi siswanya. Tapi pertanyaannya, guru yang ngajarin siswa supaya dia bisa berkembang dengan baik, itu kualitasnya gimana? Setelah siswa pulang, guru tidak pulang. Mestinya melakukan evaluasi apa yang terjadi hari ini. Evaluasi bersama, kemudian buat perencanaan besok apa yang harus dilakukan di sekolah. Bagaimana pendidikan karakter mau dibangun kalau gurunya nggak pernah ada di sekolah? Guru wajib masuk di sekolah 8 jam dan jamnya 5 hari. Sebenarnya itu nggak ada masalah ya, karena selain dia berada di lapangan, di sekolah maksudnya, di luar pun masih harus banyak pekerjaan-pekerjaan, tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan. Nggak masalah untuk 8 jam. Saya pikir kalau kualitas guru itu sudah sangat memenuhi, tapi background ini yang harus kami hadapi itu berbeda. Kami di sini ibaratnya diserahin orang tua itu anak untuk dididik totalnya. Ya, jadi perbaikan akhlak, mulai dari perbaikan tingkah laku. Kadang kami harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk menopang mereka. Saya konteksnya di jaringan, bukan jaringan, di pendidikan alternatif. Sehingga cara kami melihat guru itu bisa jadi beda dengan pemerintah melihat guru. Jadi kalau memang kualitas guru dari kacamata seperti itu buruk, ya mungkin banyak faktor ya. Bisa jadi guru-guru yang mengajar memang tidak terpanggil hatinya untuk mengajar dan akhirnya melakukan malpraktek di mana-mana gitu kan, dan itu bahaya banget gitu. Di sisi lain, siswa tidak serta-merta dapat menyerap seluruh materi akademis ketika beban masalah sosial ekonomi keluarga ikut berangkat ke sekolah. Anak yang orang tuanya ada persoalan, anak yang dalam kondisi ekonomi tertekan, nah itu kami memberikan materi akademis hanya bisa masuk mungkin 20-50%. Bidang akademik itu akan bisa tertangani dengan baik kalau mental siswa, kepribadian siswa itu juga memenuhi standar sehingga kami akan gampang memasukkan akademis itu ke dalam jiwa mereka. Maksud aku nggak usah stop tuduh-tuduhan, do something about it gitu. Kalau semuanya bergerak dan semuanya merasa bahwa punya role dan berkepentingan untuk hal tersebut, things will change. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya urusan pemerintah, tapi kepedulian dan peran serta semua pihak mutlak diperlukan. Untuk peningkatan mutu yang pastinya adalah pendidikan dan pelatihan. Sedangkan sekarang zaman sudah abad 21, itu sudah lebih global lagi. Nah, ada bagian-bagian guru yang mungkin tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Mungkin daerah-daerah yang terpencil yang tidak mengenal internet ini agak susah gitu. Dan ini yang harus ditingkatkan. Ada 2 pertanyaan yang saya ajukan dan mudah-mudahan itu kita pakai untuk mendalami kuliah hari ini. Yang pertama, menurut teman-teman, apa masalah pendidikan yang dapat kita identifikasi berdasarkan tontonan kita di video tersebut? Jadi, video ini menyampaikan masalah-masalah pendidikan apa saja sih? Silakan. Sebut nama dan kemudian sampaikan pendapatnya. Kalau yang saya tangkap dari video tadi itu masalah pendidikan itu mengenai kualitas guru. Jadi kayak kualifikasi gurunya, yang ada beberapa guru yang mengajar itu cuma sekedar mengajar tapi bukan di hatinya, bukan dari hatinya sendiri. Jadi malah menimbulkan malpraktek yang bikin bahaya untuk siswanya gitu, Pak. Kira-kira kalau disebut malpraktek itu dalam benak Valeria apa yang dipikirkan? Memang ada malpraktek di sekolah ya?
Kalau menurut saya malprakteknya itu mungkin bisa saja kayak karena dia nggak mendapat, maksudnya karena guru itu belum mendapat pendidikan yang baik, bisa jadi kayak malprakteknya itu misalkan contohnya pelabelan kepada murid. Dalam mengajar mungkin bisa siswanya misalkan diejek fisiknya, misalkan kamu si hitam, kamu si gendut, seperti itu Pak. Mungkin bukan yang bermain fisik tapi lebih gitu Pak. Jadi si anak akan merasa dipermalukan di depan kelasnya Pak. Ya, Terima kasih Pak. semacam perundungan gitu ya. Iya Pak. Good point. Ya, thank you Valeria. Terima kasih Pak. Saya ya oke. Suatu pandangan yang menurut saya baik ya. Ada lagi yang lain? Satu lagi. Jadi video ini menyampaikan. Nah, Valeria menyebutkan adanya menurut video ini adanya problem kualifikasi ya, tapi sebetulnya ya upgrading ya. Jadi kualifikasi disinyalir kualitas guru yang rendah, bahkan lebih rendah dari Ethiopia gitu katanya. Kalau memang kita sepakat bahwa masalahnya adalah masih rendahnya kualitas guru atau guru kita kualitasnya masih rendah. Menurut Seba, apa yang menjadi penyebab atau apa yang menyebabkan kualitas guru kita itu masih rendah? Silakan. Menurut saya bukan kualitas gurunya yang masih rendah, Pak. Ya. Tapi kayak tolak ukurnya dia ngajar tuh apa gitu, Pak. Apakah dari hati atau karena dengan tuntutan uang saja gitu mungkin, Pak. Jadi apakah saya mau mengatakan bahwa sebenarnya guru-guru itu kualitasnya baik, tetapi tergantung bagaimana dia menghayati profesinya, apakah dia mau mengajar dengan sepenuh hati atau tidak, begitu? Iya begitu Pak, menurut saya. Oke, ya ini kan oke. Baik, itu salah satu pendapat. Mungkin ada pendapat yang lain? Apakah itu bahwa memang de facto guru-guru itu baik kok? Hanya saja ada faktor pribadi, misalnya soal panggilan menjadi guru kah, soal apa dan seterusnya. Mungkin ada yang pendapat yang lain yang mungkin bisa menambah perspektif kita. Silakan. Ya. Kan tadi ngebahas kualifikasi guru kenapa masih rendah. Mungkin karena guru tersebut background disiplin ilmunya berbeda dengan apa yang diajarkan, Pak. Misalnya dia itu lulusannya apa tapi mengajarnya malah apa, karena memang sedang butuh gurunya itu di yang situ, tapi padahal itu bukan apa yang dia takutin selama kuliahnya gitu Pak. Jadi bisa mempengaruhi kenapa dia tidak lebih maksimal gitu Pak, menurut saya. Jadi ada kemungkinan itu yang menjadi faktor mengapa kualitasnya rendah. Oke, masuk akal. Saya kira dari tahun ke tahun lah ya, bahwa rapor guru SD kita itu masih merah. Ini menurut catatan RISE di Indonesia, yang video tadi juga berasal dari mereka. Yang saya meng-highlight di sini misalnya, secara nasional itu rata-rata guru SD itu nilainya baru 40, so only 40.14. Lalu SMP-nya 44,16 dan SMA-nya 45,38 dari nilai standar yang diangankan itu 55 uji kompetensinya gitu. Nah, sementara itu pemerintah mau menaikkan itu menjadi 75. Jadi bayangkan betapa 55 saja baru mencapai itu, apalagi 75 gitu. Kalau dia naik sekitar hampir 40%, 30 sekian persen, maka let's say kenaikan bisa apakah mungkin mengalami penurunan misalnya untuk SD hanya 20-an persen, kita tidak tahu. Kemudian bahkan improving education system in Indonesia, RISE itu membuat satu riset tahun 2018 di mana di situ ditemukan bahwa
hanya ada 12,43 guru sekolah dasar yang menganggap dirinya menguasai materi pengajaran literasi baca tulis. Jadi perhatikan, dalam penelitian dalam peringkat pemeringkatan PISA misalnya, itu ditekankan bahwa kemampuan baca dan tulis itu adalah fondasi yang sangat penting bagi keberhasilan pendidikan seorang anak. Maka literasi baca dan tulis itu menjadi penting. Dan di dalamnya itu ada matematik. Di dalamnya itu juga ada bahasa. Nah, maka kalau kemudian uji kompetensi pada bidang ini itu gurunya mendapat nilai buruk, maka fondasi yang mau dibangun itu menjadi buruk juga. Istilahnya, kalau tukangnya buruk, kalau tukangnya baik, tapi materialnya buruk, ya akan menjadi buruk juga. Kalau tukangnya buruk buruk dan materialnya baik juga sama. Nah, kemudian hanya ada 21,27% yang menganggap dirinya menguasai materi pelajaran matematik. Nah, ini perhatian ya, ini menganggap diri. Jadi ketika ditanya apakah kamu merasa kompeten dalam bidang matematika atau bahasa, orang menjawab ya, itu hanya mencapai sekian persen. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan 4 standar kompetensi guru dan calon guru yang harus kita ketahui, dan memang standarnya itu sangat tinggi. Misalnya kompetensi pedagogik, jadi nanti sebagai calon guru dan guru, ini yang pasti kita ketahui mengenai kompetensi pedagogik kita. Di mana di situ aspek yang harus kita ketahui tentu adalah karakteristik para peserta didik kita. Kita mengenal siswi kita, atau kita mengenal murid kita, peserta didik kita. Kita mengetahui teori belajar, kita mengetahui pengembangan kurikulum, kita mengetahui pembelajaran yang mendidik, kita mengetahui potensi peserta didik, kita mengetahui cara berkomunikasi, kita mengetahui penilaian dan evaluasi belajar. Nah, ini kan semua potensi atau kapasitas pedagogik yang dituntut dari kita. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Nah, ini yang mungkin tadi sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Seba tadi, soal panggilan, penghayatan menjadi guru, kepribadian positif yang dimiliki oleh guru. Guru menjadi teladan bagi siswanya, kehangatan, keakraban, friendliness, dan seterusnya. Attitude yang dituntut, disiplin, kesabaran, kerendahan hati, kewibawaan, empati, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu kompetensi profesional dalam konteks menguasai materi pelajaran yang diampu. Nah, ini tadi balik lagi. Kalau perspektif guru hanya sedikit yang mengatakan bahwa mereka menguasai mata pelajaran, maka kita ada masalah dengan menguasai mata pelajaran yang diampu. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar, mampu mengembangkan materi, bertindak reflektif demi pengembangan keprofesionalan secara kontinu. Nah, kemampuan reflektif ini yang tadi si Muhajir, Menteri Muhajir tadi mengatakan bahwa setelah menurutnya itu guru bekerja 8 jam sehari dan setelah pembelajaran itu wajib duduk dan melakukan refleksi. Nah, ini refleksi profesional. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara baik. Nah, kemudian kompetensi sosial itu antara lain sikap inklusif, objektif, dan seterusnya. Nah, ini semua adalah yang saya katakan itu adalah apa yang saya sebut sebagai masalah-masalah dalam dalam pendidikan. Jadi saya ulangi, yang saya sebutkan tadi itu adalah masalah-masalah dalam pendidikan, bukan masalah filsafat pendidikan. Tetapi sekarang dari sini lalu kita mengatakan, lalu kita bertanya, tugas filsafat pendidikan itu apa? Nah, saya ingin meloncat dari masalah-masalah konkret dalam pendidikan ini kepada filsafat. Nah, sekarang sampai di sini kira-kira bisa mengikuti cara berpikir yang saya tawarkan nggak? Bisa logiknya dapat nggak? Jadi tadi kita coba mengidentifikasi masalah-masalah dalam pendidikan. Nah, kemudian dari situ
kita lihat kemudian kira-kira filsafat bisa apa? Atau filsafat bisa menyumbang bagian mana? Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Saya takut terlalu menyulitkan pengertian Anda. Mungkin ada pertanyaan dulu atau sesuatu yang perlu diklarifikasi. Silakan. Atau apakah sejauh ini masih bisa mengikuti ya? Masih? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Ya. Nah, sekarang kalau begitu kita maju. Nah, sekarang dari yang masalah-masalah yang kita identifikasi itu, sekarang kita lihat kira-kira dari perspektif filsafatnya itu apa? Apa yang bisa disumbangkan oleh filsafat? Nah, ini lalu saya memberikan pemikiran yang menurut saya itulah tugas filsafat kira-kira. Apa tugas filsafat pendidikan? Nah, sekali lagi mari kita ingat bahwa filsafat pendidikan itu membahas masalah pendidikan pada dirinya. Jadi kata kuncinya itu par excellence, pada dirinya. Nah, par excellence itu apa? Itu yang saya berikan contoh di bawah. Par excellence itu adalah, kalau mau bahasa Inggrisnya itu adalah being the best of a kind. Being the best of a kind. Yang terbaik pada jenisnya atau pada dirinya. Nah, misalnya, dalam contoh misalnya contoh kalimat, artikel ini adalah tulisanku tentang filsafat pendidikan par excellence. Jadi, mungkin selama ini saya menulis banyak artikel, juga beberapa artikel pendidikan, dan ketika saya menghasilkan artikel pendidikan, filsafat pendidikan yang ini, itu disebut sebagai artikel yang terbaik par excellence. Tulisanku tentang filsafat pendidikan itu adalah par excellence, artinya terbaik pada dirinya, kira-kira begitu, atau terbaik dalam jenisnya. Jadi ya, dari banyak yang baik, ini yang terbaik. Nah, filsafat itu berusaha membahas segala sesuatu. Filsafat pendidikan membahas pendidikan yang sifatnya par excellence, kira-kira begitu. Artinya apa? Artinya filsafat pendidikan itu mempertanyakan atau mempersoalkan arti dari pendidikan itu sendiri. Jadi, kalau tadi kita ngomong masalah pendidikan, misalnya tentang rendahnya kualitas guru, tentang tingginya uang SPP, tentang fasilitas sekolah yang tidak memadai, tentang semakin berkurangnya murid, ini kan semua masalah konkret. Nah, filsafat akan bertanya tentang apa artinya pendidikan? Apa tujuan pendidikan? Apa asumsi-asumsi yang mendasari kebijakan pendidikan? Misalnya soal kenaikan uang iuran atau uang SPP atau uang sekolah misalnya. Apa latar belakang? Atau apa asumsi di balik itu? Nah, kemudian filsafat juga bertanya tentang mengapa memilih kurikulum tertentu. Mengapa kita perlu meninggalkan kurikulum KBK 2003 menjadi kurikulum 2013? Apa filosofinya? Apa dasarnya? Apakah adakah kepentingan politik atau ekonomi di balik praktek pendidikan? Nanti di bagian mengenai neoliberalisasi pendidikan, nanti kelihatan jelas di situ ada bahwa ternyata kepentingan ekonomi atau rezim ekonomi itu sangat menguasai pendidikan. Nah, kemudian tentang relasi pendidik dan peserta didik. Seperti apa? Itu terjadi dalam cara tertentu dan apa asumsi yang mendasarinya. Jadi misalnya kalau guru diminta atau pendidik diminta untuk lebih akrab dengan orang tua murid, itu latar belakangnya apa? Apa yang menjadi dasarnya? Apakah dengan mengetahui keluarga secara baik itu membantu dalam proses pendidikan anak-anak misalnya? Ini semua kan pertanyaan-pertanyaan filosofis dalam arti pertanyaan itu kalau kita menjawabnya, maka kita dapat mengetahui sesuatu yang lebih dalam dari sekedar yang tampak di permukaan. Itu kira-kira bisnis atau tugas dari filsafat. Nah, sekedar informasi, ada aliran-aliran filsafat utama, major dalam filsafat pendidikan, yang baik juga kita ketahui. Jadi ada filsafat pendidikan yang memang berpusat pada pendidik atau apa yang disebut sebagai teacher center philosophy of education.
ada filsafat pendidikan yang berpusat pada peserta didik, student center philosophy of education, dan ada filsafat pendidikan yang berpusat pada masyarakat, society center philosophy of education. Nah, ketiga filsafat ini mencakup atau melingkupi aliran-aliran utama dalam filsafat, antara lain esensialisme, perennialisme, progresivisme, rekonstruksionisme sosial, behaviorisme, konstruktivisme, dan humanisme. Nah, ini banyak term-term atau banyak kosakata atau istilah-istilah yang saya usulkan kamu tidak perlu pusingkan dengan hal ini. Hanya saya menyampaikan saja bahwa ini bagian dari filsafat pendidikan yang baik juga kalau kita tahu. Nah, esensialisme dan perennialisme itu jenis filsafat pendidikan yang ingin mempromosikan pendidikan yang berpusat pada guru. Artinya, filsafat pendidikan itu, yang esensialisme itu, memilih mengajarkan keterampilan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Jadi, pada pertanyaan apa tujuan pendidikan, akan dijawab dari perspektif esensialisme bahwa pendidikan itu berfungsi untuk untuk mengajarkan pandangan-pandangan para pemikir atau para filsuf pendidikan tertentu. Nah, ini dari sudut itu. Jadi misalnya filsafat pendidikan akan mengajarkan pemikiran Plato kah, Aristoteles kah, Kant kah, Hegel kah, dan seterusnya, filsuf siapapun yang pemikirannya mengenai pendidikan itu disampaikan. Itu kira-kira aliran ini, esensialisme. Itu aliran esensialisme dan perennialisme. Nah, kemudian ada tipe filsafat pendidikan yang berpusat pada peserta didik atau student center philosophy of education. Nah, di dalamnya ada progresivisme, ada humanisme, dan konstruktivisme. Progresivisme itu fokus pada bagaimana membangun patokan moral atau moral kompas peserta didik. Nah, ini dalam pendidikan karakter misalnya di kurikulum 2013 itu di situ ditekankan bagaimana membangun atau mendidik peserta didik supaya memiliki moral kompas tertentu supaya bisa hidup secara bermoral. Nah, kemudian ada aliran humanisme yang fokus pada kemampuan dan potensi setiap peserta didik supaya bisa direalisasikan secara penuh. Jadi misalnya kalau siswa itu bagusnya di bidang olahraga, maka fokus di bidang olahraga supaya potensinya keluar. Kalau dia itu bagus di musik atau matematik, fokus di situ dan kurangi yang lain-lain. Misalnya itu pendekatannya humanisme. Lalu pendekatan konstruktivisme itu fokus pada bagaimana menggunakan pendidikan untuk membentuk pandangan dunia peserta didik. Jadi misalnya memperluas pandangan dunia. Misalnya kalau pandangan di dunianya itu kurang objektif, maka diobjektif. Kalau kurang inklusif, maka dibuat menjadi lebih toleran dan seterusnya. Kemudian ada tipe filsafat pendidikan yang berpusat pada masyarakat. Dikenal ada rekonstruksionisme dan behaviorisme. Rekonstruksionisme itu pemikiran dalam filsafat pendidikan yang menegaskan bahwa pendidikan adalah sarana untuk memecahkan masalah sosial. Jadi kalau masalahnya ini, misalnya masalahnya adalah misalnya masalahnya adalah tingginya kecanduan alkohol, maka bagaimana kita mendidik masyarakat supaya lepas dari ketergantungan itu. Itu rekonstruksionisme. Lalu behaviorisme itu bagaimana memupuk atau membentuk perilaku yang bermanfaat bagi masyarakat. Kira-kira begitu. Nah, ini sekedar tahu saja, dan saya membuatkan main mappingnya seperti ini. Nah, kira-kira ini kurang lebih. Nah, ini sekilas info mengenai filsafat pendidikan dari situ. Nah, sekarang sambil melihat beberapa aliran filsafat pendidikan tadi, yang tadi saya bilang tidak usah terlalu pusing apakah nanti hafal atau tidak. Tidak perlu dihafal. Kalau tidak mengerti, saya tidak akan menanyakan ini juga di dalam ujian, tetapi baik juga kalau itu diketahui, bahwa di dalam filsafat pendidikan kira-kira aliran-aliran ini yang boleh dirujuk atau boleh berpengaruh gitu. Nah, sekarang saya masih ke pertanyaan, apa tugas filsafat pendidikan?
Nah, saya mengatakan antara lain menangkap dan mengungkapkan makna terdalam dari berbagai masalah dalam pendidikan. Jadi, misalnya di video tadi kan kita sudah ngomongin mengenai masalah-masalah dalam pendidikan. Nah, yang bisa disumbangkan oleh filsafat antara lain adalah dengan mengajukan pertanyaan atau dengan mengidentifikasi masalah dan melihat secara lebih mendalam dan seterusnya, kita berusaha untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam dari sekedar yang tampil di permukaan. Nah, kalau kita merujuk ke video yang tadi kita tonton, maka di situ sebetulnya kita dapat menunjukkan masalah-masalah yang lebih mendalam. Misalnya, soal tanggung jawab pendidikan dan pelatihan. Jadi, kalau bicara mengenai rendahnya kualitas guru, nah itu kan kita bicara mengenai tanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab pendidik juga, apakah setiap guru merasa memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dirinya? Atau tanggung jawab sekolah, apa yang akan dilakukan oleh sekolah untuk mengupgrade, meningkatkan kapasitas dan kemampuan para gurunya? Soal pelatihan guru, apakah guru-guru mengakses pelatihannya itu berdasarkan kesukarelaan dirinya atau merupakan sebuah perencanaan sistem, sekolah, negara, dan seterusnya. Soal tanggung jawab pribadi mengembangkan diri tadi mengatakan, atau soal otonomi guru. Sejauh mana guru itu bersifat bebas dan otonom dalam menentukan konten pembelajaran atau isi pendidikannya. Dan itu kan mengandaikan kemampuan guru itu sendiri. Kalau dia memiliki kemampuan yang baik, maka dia cukup otonom dalam menentukan konten pembelajaran misalnya. Soal tanggung jawab sosial, apakah guru juga perlu membangun relasi yang baik dengan orang tua? Seperti apa guru memiliki tanggung jawab sosial? Apakah misalnya guru merasa juga harus mendidik nilai-nilai tertentu yang diminta di masyarakat? Misalnya kalau masyarakat sedang menderita tingginya tingginya angka ketidakjujuran, apakah guru kemudian juga perlu mengembangkan sikap-sikap kejujuran di sekolah? Ini kan tanggung jawab sosial juga. Tentang keutamaan guru, apakah guru perlu bersikap ramah, sopan, memeriksa tugas pekerjaan rumah pada waktunya, mempertanggungjawabkan nilai yang diberikan, dan seterusnya. Soal tanggung jawab pemerintah, seperti apa tanggung jawab pemerintah? Soal kapasitas guru tadi. Nah, soal model ideal relasi pendidik dan peserta didik seperti apa? Soal keadilan mengakses fasilitas pendidikan dan pelatihan, seperti apa? Apakah pemerintah menyediakan fasilitas pelatihan? Seperti apa guru mengakses? Apakah itu berbayar atau tidak berbayar? Problemnya seperti apa dan seterusnya. Ini kita dapat omong begini, kita dapat mengatakan hal yang lebih dalam dari sekedar penampakan, lebih dalam dari sekedar yang kita lihat. Ini karena kemampuan kita untuk mengeksplorasi, mengajukan pertanyaan, kemampuan kita untuk memberikan reasoning out, memberikan penalaran, kemampuan kita untuk menghubungkan satu masalah dengan masalah yang lain. Nah, inilah kontribusi yang dapat diberikan oleh filsafat. Nah, kita tahu pemerintah itu seringkali bersikap birokratis dan kurang inovatif. Nah, birokratis dalam arti itu mereka lebih menuntut laporan-laporan, berkas-berkas dan seterusnya, harus melapor ke sana, harus menghubungi ini dan seterusnya. Semuanya birokrasi. Nah, padahal dimensi inovatif itu menjadi penting. Nah, sekolah dan guru umumnya dibebani dengan kerja-kerja yang sifatnya administratif, harus mengerjakan laporan ini, laporan itu, menangani berkas ini, berkas itu, harus mengubah ini karena kebijakannya berubah dan seterusnya. Nah, pemerintah dan sekolah, padahal pemerintah dan sekolah juga guru itu adalah mitra, maka seyogyanya setiap rencana dan kebijakan pemerintah itu melibatkan juga guru-guru. Nah, dibutuhkan sistem dan kurikulum pendidikan yang lebih mapan dalam arti tidak mudah berubah. Kalau
kalian nanti berkesempatan baca perubahan kurikulum dalam membaca sejarah kurikulum Indonesia, kita mulai dengan kurikulum selama Orde Baru, Orde Lama, kemudian Orde Baru. Kurikulum Orde Baru itu mulai dari kurikulum 68 sampai kurikulum 2013 dengan ceritanya sendiri-sendiri. Kemudian pemerintah sebaiknya memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk masyarakat. Nah, kemudian kita tahu bahwa kita semua itu adalah pelaku pendidikan sesuai dengan cita-cita Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, bahwa pendidikan itu untuk kemanusiaan karena mengembangkan kemampuan membentuk watak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi peran. Jadi sebetulnya peran pemerintah itu sebetulnya juga menjadi peran masyarakat juga. Nah, sekarang tadi kan kita sudah bicara mengenai masalah-masalah dalam pendidikan dan seterusnya. Nah, sebagian kecil dari masalah itu dapat kita jawab dengan kajian kita mengenai apa yang disebut sebagai pasar bebas dalam pendidikan. Liberalisme dalam pendidikan. Nah, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan secara sederhana bagian ini. Pertama dulu, tadi kan judulnya neoliberalisme dalam pendidikan. Nah, sekarang neoliberalisme itu dulu. Neoliberalisme atau kerennya biasa orang sebut sebagai neolib, mungkin pernah dengar ya, neolib. Itu pandangan ekonomi yang lahir, yang umurnya masih seumur jagung, tahun 80-an lah saya kira, 70-an 80-an, dihubungkan dengan liberalisme ekonomi dan kapitalisme pasar bebas. Jadi kita tahu liberalisme ekonomi di dalam bidang ekonomi itu mengatakan bahwa pasar itu punya logikanya sendiri, jadi pemerintah tidak perlu ikut campur tangan. Pasar itu jalan sesuai dengan logika demand and supply, permintaan dan penawaran. Jadi kalau misalnya permintaannya tinggi, maka harganya tentu naik, katakan begitu. Nah itu saya kira kalian belajar di ekonomi di SMA ngerti lah, misalnya soal kelangkaan barang dan jasa, lalu kenaikan harga dan seterusnya. Nah itu yang disebut sebagai kapitalisme pasar bebas. Semuanya ditentukan oleh harga pasar gitu. Pemerintah itu hanya berfungsi sedikit. Fungsinya itu hanya fungsi polisional, fungsi regulasi dan seterusnya. Nah, umumnya neoliberalisme itu diasosiasikan dengan kebijakan liberalisasi ekonomi, misalnya privatisasi. Jadi, misalnya badan usaha itu diprivatisasikan, dibuat jadi milik privat. Ada deregulasi, misalnya soal penurunan pajak dan seterusnya, ada globalisasi, perdagangan bebas, penghematan, lalu pengurangan pembiayaan negara, semua itu dengan maksud supaya peran sektor privat dalam ekonomi itu menjadi lebih diunggulkan, lebih maju dan seterusnya. Nah, meskipun demikian neolib itu baik dalam teori maupun dalam praktek itu menimbulkan banyak perdebatan yang sengit, dan itu misalnya soal misalnya soal gap antara yang miskin dan yang kaya semakin lebar, kemudian tenaga kerja yang unskillful labor itu tidak diakomodasi dan seterusnya. Nah, dalam kebijakan neolib itu menjadi bagian dari perubahan paradigma yang membebaskan diri dari konsensus ekonomi Keynesian. Dan dalam sistem ekonomi Keynesian itu, sistem ekonomi Keynesian mengatakan, ini kan konteks sistem ekonomi Keynesian itu sebelum tahun 1970-an itu menyebutkan tentang pentingnya campur tangan pemerintah atau pentingnya bantuan pemerintah dan support dan campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Antara lain contoh misalnya soal pengurangan pajak. Jadi supaya sektor perdagangan itu mendapatkan insentif untuk bertumbuh, maka pemerintah misalnya mengurangi pajak. Nah ini kan intervensi negara atau intervensi pemerintah untuk menjalankan roda perekonomian dalam teori ekonomi Keynesian.
Dan tetapi kemudian teori ini ditinggalkan ketika mulai ada neoliberalisme. Nah, dalam neoliberalisme itu pemerintah tidak perlu mengatur sampai segitu. Biarkan saja pasar yang menentukan. Nah, ini kira-kira latar belakangnya. Neoliberalisme itu teori ekonomi yang mendukung sepenuhnya pasar bebas dan intervensi pemerintah itu sangat-sangat terbatas. Bahkan kalau perlu dihapus. Nah, ini menandai pemerintahan Margaret Thatcher di tahun 80-an dan di Amerika waktu itu presidennya Ronald Reagan. Nah, dalam bidang pendidikan, neoliberalisme itu mempromosikan kebijakan marketisasi. Nah, tadi di video tadi soal marketisasi, soal marketing. Nah, pendidikan itu orang tua dan siswa itu menjadi apa yang disebut dalam video tadi sebagai consumer, sebagai konsumen. Nah, segala informasi mengenai pendidikan, cetak leaflet, terus pameran pendidikan, para tenaga marketing datang dari rumah ke rumah atau menelpon atau mengirim promosi, membuat promosi di media sosial, di koran dan seterusnya mengenai sekolah tertentu, mengenai lembaga tertentu dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi apa yang tadi di video disebut sebagai marketisasi di bidang ekonomi. Nah, kemudian dari situ maka sekolah-sekolah yang dulunya itu punya idealisme pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan seterusnya, sekarang berubah menjadi menjadi tempat untuk mencetak anak-anak, mencetak mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa yang dapat diterima di masyarakat, yang dapat menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat. Itu idenya. Nah, di Amerika Serikat misalnya, pernah di pemerintahan George W. Bush itu dia mempunyai kebijakan namanya No Child Left Behind, itu dilakukan privatisasi. Jadi pemerintah menyediakan voucher-voucher bantuan, tetapi kemudian itu menumpuk pada sekolah-sekolah tertentu saja. Dan kemudian tidak diawasi oleh sektor publik. Jadi tentu dengan kebijakan ini, ya kalau secara simplistik kita menyebut bahwa akan terjadi ketidakadilan karena tidak ada pengaturan dan bantuan-bantuan itu dapat menumpuk pada sekolah-sekolah tertentu saja dan semacamnya. Nah, ini hal yang berbahaya. Nah, kemudian soal privatisasi itu misalnya tentang tentang bantuan perusahaan pada sekolah-sekolah. Nah, soal hadirnya perusahaan untuk membiayai pembangunan lapangan basket, perpustakaan, sarana-sarana sekolah yang lain, ruang lab dan seterusnya. Ini punya kepentingan-kepentingan tertentu. Tentu perusahaan itu akan mempromosikan brandnya, mempromosikan kepentingan perusahaannya dan seterusnya. Mengapa? Karena dia tahu di sekolah itu siswa dan orang tua itu adalah pangsa pasar, kira-kira begitu. Nah, konsekuensinya apa? Terjadi pengendalian pemerintah atas sekolah-sekolah itu menjadi semakin lemah dan seterusnya. Itu yang dimaui oleh pasar bebas. Nah, kemudian yang lain yang terjadi di Amerika Serikat, misalnya apa yang disebut sebagai the skilling of teaching. Apa itu artinya? Artinya guru-guru itu diharapkan untuk melakukan tugas yang lebih banyak, semakin banyak dan lebih banyak. Nah, kemudian guru-guru itu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administrasi yang juga banyak. Nah, kalau zaman dulu itu petugas administrasi mengerjakan pekerjaan administrasi dan guru-guru menyiapkan pelajaran. Nah, sekarang tidak, guru-guru ikut mengerjakan pekerjaan administrasi. Dan celakanya ini terjadi sehingga guru mengorbankan perhatian mereka kepada kebutuhan siswa. Tapi memang sekolahnya menuntut demikian. Mengapa? Karena soal apa? Kalau sekolah mempekerjakan lagi tenaga administrasi, itu justru melawan logika yang tadi disebut penghematan tadi. Kemudian kebijakan itu diikuti oleh
Yang celakanya juga adalah guru dinilai kemampuannya dengan alat-alat uji tertentu yang selalu baru. Dan kemudian ada hukuman pada guru yang memiliki hasil tes yang rendah. Misalnya tiba-tiba, atau misalnya sekolah mengatakan, oh nanti ada tes bahasa Inggris, oh nanti ada tes kemampuan komunikasi pada guru, oh nanti ada tes kemampuan relasional, oh nanti ada tes kepribadian ini. Semua tes-tes itu dimaksudkan kepada guru, dan guru tidak bisa mengelak itu. Dan kalau guru mendapatkan nilai yang rendah, ada hukumannya, misalnya gajinya tidak naik, atau paling buruk adalah guru dirumahkan atau tidak dipakai lagi dan seterusnya. Ini logikanya. Nah, pendidikan guru termasuk pengembangan profesi dalam pelayanan itu dihubungkan dengan berbagai tes. Dan tes-tes itu ada hubungan dengan perusahaan juga gitu. Jadi perusahaan-perusahaan kadang-kadang juga menyediakan alat tes yang dipakai untuk mengetes calon guru. Paket-paket buku pelajaran juga dapat dikendalikan dengan kepentingan perusahaan tertentu dan seterusnya. Nah, kemudian guru-guru juga gajinya ditentukan bukan oleh sekarang tidak lagi oleh negosiasi kerja waktu pertama kali wawancara misalnya. Tetapi kemudian perlahan itu digantikan dengan sistem merit tadi. Misalnya kalau nilainya rendah dalam tes dan seterusnya, maka gajinya rendah dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu apa yang disebut sebagai apa istilahnya itu serikat guru, misalnya perusahaan guru seluruh Indonesia atau serikat guru yang lain itu semakin lama semakin tidak berdaya menghadapi kemampuan institusi pendidikan atau profesi pendidikan. Nah, ini kurang lebih latar belakangnya. Nah, di Indonesia itu terjadi apa yang disebut privatisasi sektor pendidikan, terutama di pendidikan tinggi. Misalnya di kota-kota besar itu pendidikan tinggi yang dulunya dikuasai atau yang menjadi milik pemerintah, universitas negeri, perlahan menjadi badan hukum, jadi memiliki badan hukum. Lalu itu menjadi sektor privat. Campur tangan pemerintah itu menjadi sangat terbatas. Misalnya di perguruan tinggi negeri sekarang, kalau saya tidak salah informasi atau saya tidak salah baca, soal pemilihan rektor misalnya, sepertinya pemerintah hanya punya hak suara 30 atau 35% gitu. Kira-kira begitu. Nah, itu tren, salah satu tren. Tren yang lain adalah misalnya pemusatan sekolah pada daerah urban tertentu. Jadi misalnya perusahaan mengembangkan satu kawasan perumahan, kemudian di situ dibangun juga sekolah. Lalu orang-orang akan berlari ke situ. Nah, kita tidak sadar itu menguntungkan perusahaan karena orang akan juga mengakses pendidikan, mengakses rumah sakit, mengakses fasilitas pendidikan dan seterusnya. Nah, maka sekolah-sekolah lokal yang lain yang dulunya ada murid misalnya, lalu tidak ada murid karena semuanya berlari ke daerah urban yang baru. Kira-kira begitu. Lalu kemudian kebijakan yang lain juga ikut berpengaruh. Misalnya sekolah-sekolah sekarang apa-apa mau ikut mengadopsi kurikulum internasional, kurikulum double degree dan seterusnya. Ini semua kecenderungan pasar yang terjadi. Nah, lalu di Indonesia itu menimbulkan paradoks. Misalnya dengan sistem seperti itu, pemerintah menjadi kurang peka dan kurang peduli, lebih peduli pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Masyarakat menengah ke bawah itu kurang diperhatikan. Mengapa? Ya karena tadi yang punya uang yang bisa mengakses fasilitas-fasilitas pendidikan yang modern dan seterusnya. Nah, kemudian dalam sekolah-sekolah seperti itu, yang sekolah-sekolah yang berorientasi pasar, itu mereka hanya menonjolkan nilai-nilai tertentu, misalnya sekolah bertaraf internasional atau sekolah-sekolah privat tertentu yang maju dan seterusnya sangat menonjolkan IT atau sangat menonjolkan keunggulan di bidang apa dan seterusnya. Nah, nilai-nilai tertentu itu disengaja ditonjolkan karena memang itu sesuai dengan tuntutan pasar dan itu memang laku dijual begitu. Nah, sementara nilai-nilai yang lain tentang gotong royong, solidaritas, kepa seliro,
pentingnya menghormati orang kecil, dan seterusnya itu seringkali dilupakan. Nah, kemudian terkait dengan poin kedua misalnya, kemudian universitas kemudian menjadi global dan lokal, menjadi universitas global dan lokal. Nah, saya kira ini godaan-godaan yang tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh neoliberalisme yang muncul sekarang ini dan kita hadapi. Nah, kita semua itu ditantang untuk bagaimana kita bisa menghadapi ini. Itu yang mengenai neoliberalisme. Dari situ mungkin ada pertanyaan dulu. Saya tahu ini materinya tidak gampang dicerna, tapi mungkin baik kalau ditanyakan dulu. Jadi poinnya demikian. Poinnya adalah, sekarang kita nanti akan masuk ke sekolah. Kita akan menjadi guru. Tapi di hadapan kita, di situasi masyarakat sekarang ini, itu sedang terjadi apa yang disebut sebagai liberalisasi di bidang pendidikan. Apa yang disebut sebagai tren neoliberalisme, tren pasar dalam pendidikan. Dan sederhananya begini, kalau kita menjadi guru tapi tidak kompeten, kalau kita menjadi guru tapi tidak mengikuti logika pasar itu, kalau kita menjadi guru tapi punya nilai jual yang rendah dan seterusnya, maka kita tidak akan pernah bisa dipakai. Atau dipakai sebentar, lalu kemudian didepak atau dilupakan. Tidak dipakai lagi dan seterusnya. Karena memang pengelolaan sekolah sekarang begitu. Nah, pertanyaannya siapa yang salah? Yang enggak ada, ya itu memang pasarnya begitu gitu. Nah, kita ini akan terus berteriak, tapi tidak akan ada perubahan gitu. Karena memang itulah yang menjadi tren sekarang. Itulah yang dimaui oleh pasar. Kira-kira begitu. Maka jangan heran perusahaan-perusahaan besar itu kemudian ikut mendirikan sekolah. Kalau dulunya kan, kalau zaman ayah ibu Anda, zaman saya atau zaman ayah ibu kalian semua, itu zaman itu ya mungkin sekolah itu dijalankan oleh misi. Kalau sekolah itu dijalankan oleh swasta dengan idealisme pendidikan yang tinggi gitu, yang punya cita-cita luhur. Nah, sekarang tidak, sekolah itu punyanya perusahaan-perusahaan besar. Dan jangan langsung bangga kalau kerja di sekolah yang dimiliki oleh perusahaan besar. Justru di situ Anda harus curiga, gitu. Anda harus lihat, Anda harus buka mata, Anda harus awas. Kalau tidak, maka kamu hanya akan menjadi satu komoditas pasar saja. Kamu akan bekerja demi menguntungkan perusahaan itu saja. Saya kira logikanya sesederhana itu. Saya kira begitu. Kita akan diperas, kalau bisa gajinya menjadi sedikit mungkin, lalu keuntungannya sebesar-besarnya untuk kepentingan industri dan industri pendidikan. Nah, itu celakanya di situ. Itu menurut saya. Kira-kira itu tantangannya. Kita akan diskusi lagi neoliberalisme, kecenderungan neoliberal di bidang pendidikan ini selalu menarik untuk didiskusikan. Sambil jalan, mungkin kita akan terus berdiskusi mengenai hal ini. Mungkin ada pertanyaan dulu. Pak. Yes. Cecilia Indah. Bukan, Pak. Siapa? Yovita. Yovita, silakan Yovita. Saya boleh nanya nggak, Pak? Iya. Contoh sekolah yang seperti itu yang ada di Indonesia, boleh disebut nggak, Pak? Jangan sebut nama. Nanti saya apa ya istilahnya? Nanti saya ditangkap. Berarti emang itu benar-benar real ya, Pak ya? Ada di Indonesia gitu ya, Pak ya? Oh, banyak. Oh, iya. Tadi kan saya sebut indikasi-indikasi. Misalnya marketisasi. Jadi promosi gencar-gencar. Nah, sekarang itu jangan lupa, misalnya orang sekolah promosikan sekolahnya atau universitas promosikan universitasnya mulai dari anak TK. Itu kan tidak ada hubungan anak TK dan universitas. Tapi anak TK misalnya diangkut ke universitas tersebut. Dikirimin mobil, dibawa ke sana. Kan dari kecil sudah ditanamkan dalam otaknya nama universitas itu, fasilitasnya bagus, dan seterusnya. Itu kan jualan. Itu pasar itu. Kira-kira begitu. Jadi sekarang bukan orang tidak lagi nanya, sekolah itu akan mendidik manusia seutuhnya, manusia yang religius, manusia yang bertakwa, manusia yang peduli, dan seterusnya. Itu nomor kesekian lah. Kalaupun nanti itu dipoles, itu hanya untuk jualan saja. Gitu.
pelaksananya tidak begitu. Baik Pak, terima kasih. Tapi jangan jangan maksa saya untuk nyebut nama, nanti itu bahaya. Nah, apakah Atmajaya ada di kecenderungan itu? Ya kalau saya sih boleh mengatakan Atmajaya masih ideal lah, dalam arti masih coba memadukan. Di Atmajaya kepedulian pada orang kecil masih lah. Tidak, Atmajaya itu tidak murni bisnis, Tapi kalau universitas lain termasuk juga negeri kan, kalau kalian bisa ngecek. Kadang-kadang itu kan misalnya anak orang miskin, anak pengayuh becak yang lulus dari universitas tertentu itu kan ditonjolkan itu kan. Seakan-akan ada, karena kita bisa cek berapa sih anak pengayuh becak yang ada di situ. Mungkin hanya satu, tapi itu kan jadi jualan juga. Kira-kira begitu. Nah, ini cara kerja filsafat yang membuat kita untuk tidak cepat percaya gitu. Nah, ini kamu ada kepentingan politik di belakangnya. Oh, ini ada kepentingan ekonomi dan seterusnya. Itu kira-kira pesan saya hari ini. Oke ya. Nah, sebagai penutup, saya ingin Saya ingin mengajukan pertanyaan ini. Nah, ini penutupnya saya. Kita semua ditantang, saya dan sebagai dosen yang adalah pelaku pendidikan dan kalian semua yang menjadi calon guru, kita semua sedang ditantang. Sejauh mana kita menyadari bahaya neoliberalisme dalam dunia pendidikan, tempat kita akan menghabiskan sebagian besar profesi pendidikan kita, kependidikan kita. Mungkin ada yang akan menjadi guru 30 tahun, 35 tahun di tempat yang sama. Semampu apakah kita dalam bersikap dan mengambil jarak pada neoliberalisme dalam pendidikan? Apakah kita mampu mengambil sikap atau kita terperangkap di dalamnya? Kalau kemudian kita terpaksa terpasung dalam pusaran neoliberal di bidang pendidikan, apakah kita menjadi orang yang kalah dan menyerah sama sekali? Atau kita bisa melakukan suatu hal tertentu sebagai siasat jitu kita dalam menyikapi kekuatan neoliberalisme di bidang pendidikan? Nah, bagaimana menjawab ini nanti ketika kamu sudah menjadi guru dengan seluruh kapasitas kamu, ya itulah selamat datang ke dunia pendidikan. Tapi ya karena saya sudah mengajarkan filsafat, saya yakin kamu mampu melihat lebih dalam. Poin hari ini begitu, lihatlah lebih dalam, jangan lihat di permukaan. Itu saja yang bisa saya katakan. Selamat menikmati akhir pekan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Ya, bye-bye.